Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika wa man tabi'aka ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya meriwayatkan sebuah hadis yang luar biasa, satu kisah. Hadis ini dinilai oleh Syekh Syu'aib Al-Arnauti dalam ta'liqnya terhadap Musnad Ahmad hadis hasan. Wa hassanahu Syekh Syu'aib Al-Arnauti. Diterima dari Abu Hurairah, dikisahkan ada 3 orang sahabat Rasulullah SAW hidup bersama, berlomba dalam kebaikan dan ibadah. Sampai suatu hari datang panggilan untuk berjihad di jalan Allah. 3 sahabat ini berangkat semuanya berjihad, 3 teman dekat. Kemudian Allah menentukan 2 orang dari 3 temannya itu meninggal dunia di medan perang. Jadi 2 meninggal gugur syahid di medan perang. Yang satunya enggak meninggal di medan perang. Allah masih memberikan umur beberapa tahun kemudian. Bahkan yang temannya yang ketiga itu meninggal di atas kasur, di atas ranjang biasa, tidak di medan perang, tidak apa-apa. Dan sebagaimana kita ketahui, tidak ada satupun pahala yang besar pahalanya selain jihad di jalan Allah. Dia meninggal di atas kasur. Kemudian seorang sahabat Rasulullah SAW bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan 3 sahabat tersebut karena merupakan temannya juga. Apa yang terjadi? Faru'iya fil manami sabiqan lahuma. Demikian redaksi Imam Ahmad. Dilihat dalam mimpinya, nampak ternyata orang yang meninggal di atas kasur itu lebih dahulu masuk ke surganya, mengalahkan 2 temannya yang gugur di medan perang. Kaget sahabat yang bermimpi. Karena bagaimanapun, jangankan siapapun, kita pun akan berpikir, tentu yang gugur di medan perangnya akan lebih pertama masuk ke surga. Karena dia gugur di medan perang, syahid, di mana damnya rihul misk, wanginya seperti wangi minyak kasturi. Kemudian bidadari akan mengelilingi. Kemudian Allah menerimakan taubat untuk sekian puluh orang-orang kerabatnya, juga dan sebagainya. Tidak ada pahala yang lebih besar kecuali syahid. Tapi aneh, luar biasa, sesuatu yang luar biasa, orang yang ketiga tersebut yang meninggal di atas kasur, dia masuk ke surga lebih dulu mengalahkan 2 temannya ini. Inilah yang membuat sahabat ini penasaran, datang menghadap Rasulullah. Rasul, ada apa sahabat? Saya bermimpi 3 orang sahabat yang gugur, si fulan yang meninggal, 2 orang meninggal di medan perang, dan 1 tadi gugurnya di medan perang di atas kasur. Ternyata saya bermimpi, ya Rasulullah, orang yang meninggal, teman yang meninggal di atas kasur tersebut, yang tidak gugur di medan perang, ternyata dia lebih dahulu masuk ke surga. Mengapa ya Rasulullah? Bukankah pahala jihad pahala yang paling besar? Bukankah seharusnya dan sebaiknya menurut kita bahwa yang gugur di medan perang lebih dahulu masuk ke surga? Kata Rasulullah, betul. Tidak ada pahala yang paling besar dari selain mati jihad. Tapi tahukah kenapa wahai fulan, teman kamu yang ketiga tadi lebih dahulu masuk ke surga? Kata sahabat tadi, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian kata Rasulullah, wahai sahabat, ketahuilah, kenapa yang ketiga masuk duluan mengalahkan yang gugur di medan perang? Alaysa shalla ba'dahuma kadza wa kadza salatan wa adraka ramadhana fasoma fawalladhi nafsi biyadihi inna bainahuma la ab'ada mimma bainas sama'i wal ard. Wahai sahabatku fulan, ketahui, bukankah orang yang meninggal belakangan ini, yang meninggal di atas kasur ini, dia masih bisa melakukan solat-solat yang tidak dilakukan oleh 2 temannya tadi? Bukankah bahkan dia bertemu dengan bulan Ramadan, dia beribadah di dalamnya yang tidak ditemukan oleh 2 temannya yang gugur di medan perang tadi? Demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya di antara mereka, di antara keduanya ini perbedaannya seperti jauhnya antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Karena bertemu dengan bulan Ramadan, beribadah sebaik mungkin pada bulan Ramadan, apapun kebaikan yang dilakukannya Allah lipat gandakan sampai mengalahkan mereka yang gugur di medan
keadaan perang. Nah, subhanallah, dan ini sudah tidak ada yang diberikan kecuali untuk kita semua. Makanya nikmat terbesar yang Allah akan berikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Kita dapat diberjumpakan dengan bulan Ramadan yang akan datang ini. Dan cara bersyukur kepadanya nikmat tersebut, mengisi bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Tutup yang lainnya kita baca Al-Quran. Imam Malik ketika Ramadan tiba, beliau tutup halakoh-halakoh pengajian. Maaf, pengajian kita tutup dulu. Kita simpan terlebih dahulu. Hadis kita simpan, fikih kita simpan. Imam Malik langsung menyerbu apa? Membaca dan mengkaji Al-Quran. Dalam sebuah riwayat yang lain, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, selama bulan Ramadan di luar sholat, beliau tidak pernah kurang menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua juga isi dengan Ramadan Al-Quran, i'tikaf, kebaikan, ibadah-ibadah sunat. Kita terus isi dan isi, mulai dari awal sampai akhir bulan Ramadan, bahkan sampai setelah bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan doa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala dosa kesalahan kita semua, juga orang-orang muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sudah meninggal ataupun masih ada. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa anta khairul ghafirin, warhamna wa anta khairur rahimin, wa'afina wa'fu anna wa anta khairul afin, warzuqna wa anta khairur raziqin, wafdil alaina wa anta khairul mufdilin, wa tawaffana musliman walhiqna bis salihin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في أموالنا. اللهم بارك لنا في عمرنا. اللهم بارك لنا في أسرتنا. اللهم بارك لنا في سائر أعمالنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.